sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para pimpinan SKPD, UKPD, para camat dan para lurah se-Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan di Balai Agung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada acara arahan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada para pimpinan SKPD, UKPD, para camat dan lurah tentang e-katalog dan e-purchasing pada hari ini Kamis 3 Juli 2014 diawali dengan pengarahan pelaksana tugas Gubernur Provinsi. Saya tadi nggak sahur di dalam, puasa ini baru balik buka. Yang pertama-tama kami terima kasih kehadirannya. Kami juga mau sampaikan terima kasih pada UKP 4 dan RKPP yang selama ini membantu kami secara luar biasa. Saya bisa mengerti bagaimana RKPP ngajarin dari Agus tentang kontrak individu. Nah, selama ini kalau kita kontrak dengan orang lain, kita berpikir kayak kontrak karyawan, mesti dijadikan resmi. Ini tidak. Ini ada kontrak individu, kita tentukan kinerjanya. Ya, kita bukan bicara UMP, UMP itu bagian yang kedua. Kinerja seperti apa? Nah, dan kita juga bersyukur dibantu dari soal beton, aspal, seat pile, segala macam, alat berat, mobil, semua termasuk servis, termasuk rental alat, mobil, semua sudah ada di Jakarta. Nah, memang kita ada kelihatannya pertemuan hari ini supaya kita cocok. Nanti kita ada pertemuan yang lebih rapat kerja nih. Ini supaya pengarahan dari Jasa UKP 4 dari RKPP supaya ke depan ini kita tidak ada lagi saling menyalahkan. Saya membaca, kenapa saya tidak beliau datang, saya melihat ini ada menafsirkan salah pembicaraan saya. Jadi banyak sekali dari SKPD ini sudah kasih aja ULP, RKPP, satuan tidak punya, paketnya juga ngaco, lalu nuduh nyalain RKPP lagi, bilang RKPP salah. Masa di atas 200 juta masih tender, masa udah di e-katalog masih tender. Ya kalau kamu paket ini ya tender, coba kalau kamu nya dipisah. Nah, misalnya contoh, saya ngerti Bapak Ibu juga punya masalah di belakang anggota Dewan yang terhormat yang punya pokok-pokok pemikiran yang cemerlang itu kan banyak kan. Kita punya pokok-pokok pikiran yang cemerlang itu di belakang itu. Itu juga satu masalah kan, kalau cemerlang pikirannya. Nah, kita ajarin supaya lebih cemerlang. Jadi jangan beli ensiklopedia, jangan beli buku yang aneh-aneh gitu. Nah, bilangnya kita ajarin. Mau tahu nggak anggota Dewan yang sukses di zamannya Pak Harto? Zaman sukses Pak Harto itu buat jalan, lampu, kolam yang kelihatan gitu. Jadi kita arahkan, sekarang bisa jalan atau lampu, semua sudah ada di e-katalog. Dinas PP. Terus saya beliau, nanti kalau saya menggantikan kepala dinas, tidak ada lagi jabatan eselon 2 untuk Anda. Anda yang eselon tidak bisa kerja, kita akan staffkan. Supaya jelas posisinya. Tidak lagi dari eselon. Saya bingung, saya bilang, apa sih susah ngabisin duit? Ibu saya saja yang sudah hampir 70 tahun, nenek saya saja hampir 90 tahun. Itu kalau rumahnya bocor, depan jalannya jelek, dia nggak pernah pusing, dia pernah pusing. Bulan orang kerja, hari orang kerja semua digabungin, konsultan semua digabungin, ya tender lelang namanya kalau gitu. Cuma kalau Anda coba bikin komponen di dalam susun anggaran sudah sama, ini 4 bulan beres semua ini, saya bingung. Jadi lurah camat akan ngawasi seperti itu.
Nah lalu yang mungkin nanti kita mau diskusikan, dan Bapak Ibu bebas diskusi, saya nggak akan di sini. Bapak Ibu bisa curhat apa penderitaan susahnya Bapak Ibu gitu kan. Karena juga Bapak juga sudah mulai bilang, ini gara-gara Pak Wagub ngomong, kayaknya semua mau balikin, semua nggak mau kerja. Nah saya kan balikin aja semua. Yang balikin duit berarti bagi saya tidak bisa kerja. Apa sih susahnya? Nenek saya bisa ngabisin uang kok. Nah kita bikin, jadi ini namanya Bu Mega, usaha menambah gaji. Langsung tambah gajinya. Caranya cepat. Lalu apa yang kita lakukan lagi? Nanti saya juga mau diskusi kita mau diskusi sama LKPP dan UKP 4. Saya bayangkan kalau perumahan satu lurah kita seperti rumah, kalau satu lurah, Pak Lurah punya 50 pembantu, kira-kira bersih nggak kampungnya? Kalau 5 kita, Satgas PU bisa kebersihan. Ini ada dahan mau patah nih, tolong diganti. Bukan urusan saya Pak, itu taman Pak. Potong taman jatuh, bukan urusan saya Pak. Nah jadi pola kita ke depan, semua lurah camat itu kita jadikan manajer. Nah lebih baik yang manajer itu kasih kontrak 50 orang individu. Nah ini pola ini mau kita pakai. Jadi Bapak Ibu punya 50 pembantu ngurusin kecamatannya. Nah ini lagi tunggu aspal, nanti RT RW kita juga pakai upahan saja lah. Dulu RT RW kita gaji 750.000, harapannya mau turun sama kita kan. Nyatanya apa? RT RW lebih kaya dari Bapak Lurah Pak Camat ya. Ngembrang tanah kita, bikin ruang serbaguna, nyewain, nggak mau turun sama kita. Itu juga gajian saja udah. RT RW tugasnya apa? Kita bikin satu sistem di LKPP. Dia kirim safety pin, laporan ke UKP 4 lapor. Kamu sehari lapor 3 kali minimal, sebulan minimal 200 kali. Satu kali laporan 10.000, 2 juta, misalnya seperti itu. Kalau kita masih ada 1 juta, 5.000. Jadi tadi kita buka peta safety pin, ketahuan itu mana daerah yang berbahaya, mana ada lubang, mana yang kotor. Kita semua lurah cuma lihat aja, camat lihat aja, wali kota lihat aja. Itu kerja jadi cepat. Nah ini kenapa kami mau lakukan? Karena kami ingin gaji PNS itu paling rendah 12,5 juta. Itu PTSP. Nah sekarang Bapak Ibu yang punya pegawai baru, PNS yang baru PNS masuk, tolong dikirim ke kantor lurah dan camat, nggak boleh dipegang, nanti rusak dari SKPD yang ngajarin nggak benar. Yang baru-baru ini mesti kita pindahkan ke kantor lurah, kantor camat. Untuk melayani masyarakat, orang Jakarta nggak usah aneh-aneh, orang Jakarta pintar dan kaya. Yang penting segala macam urusan jangan dia pusing, kita yang pusing urusin. Semua jalan pesan Pak Gubernur mesti di hotnik. Yang perlu dibeton, ada di katalog. PU bisa nggak kerjain itu Pak? Kalau saya kurang duit, kalau saya tanya balik, Bapak punya uang berapa triliun? Langsung Pak Gubernur beresin Jakarta. Ini malah nggak bisa pakai uang, bingung saya. Penyerapan anggarannya bingung. Saya nggak ngerti udah. Kalau sampai kerja saja nggak bisa. Lampu jalan udah ada di katalog, jangan kita pasang cepat. Nanti Pak Moko juga mau pasang wifi semua, ada CCTV semua. Nah, jadi semua bisa kita lakukan cepat, karena Bapak Ibu ada niat. Yang mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini niatnya benar, mau cuma puasa aja. Jadi mohon maaf, saya mau manfaatkan bulan suci Ramadan, tekan Bapak Ibu supaya mau kerja yang benar, kira-kira gitu. Terima kasih. Bapak Merata Samadi. Ya, berikutnya paparan oleh LKPP Republik Indonesia Bapak Rodi Ansumia, dan pada kesempatan ini kami memulai. Makanya nanti itu alasan Pak Saya bilang jangan ditutup semua ke alam. Tadi sekarang lebih stop dulu. Pak, pembinaan mental itu seperti apa sih? Itu yang saya bilang, itu ada permintaan yang lain, bahwa mesti ada alam, macam-macam kan. Kita stop aja orang ribut sama kita. Pembinaan mental Menurut kita nggak perlu.
Nggak perlu yang modal seperti itu. Kalau- Lu titipin sama tentara aja kalau latih mental. Kalau misalnya dia diganti misalnya dengan kebersihan, misalnya Kopassus saja bisa bantu untuk kali Ciliwung bersih apa segala macam. Mana Harusnya seperti itu. Jadi sekarang kan saya bilang kan, setelah ada komite sekolah, tidak semua ya, tapi lebih baik komite sekolah itu membajak sekolah loh sebetulnya. Jadi sekolah-sekolah negeri itu tiba-tiba seperti miliknya komite sekolah, teman. Dia yang menentukan terlalu banyak, guru nggak bagus, dia juga cari dari luar, itu yang masalah. Ya, Pak itu anak SMA 3 yang dia meninggal di Bandung lagi, dia dapat laporan. Nah, kita sangat menyesali ini, kita betul-betul marah. Makanya kita betul, saya juga setuju, stop dulu deh, nggak ada deh latihan alam-alam dulu. Hah? Seluruh Jakarta kita stop dulu deh. Nggak perlu kalau latihan mental kayak gitu. kalau ke SMA 3 sendiri gimana Pak? Tindakan apa akan memanggil? Saya juga bilang muridnya juga mesti keluarin ke yang nyiksa orang seperti itu. Saya udah minta Pak Lasro urus, kamu tanya sama Pak Lasro tuh, ya. Aku kalau ada dinas yang bagus, aku nggak mau terlalu campur. Berarti Kasih usulannya untuk pengarahan. mereka pembinaan mentalnya dengan cara yang lebih berguna aja. Iya, Pak Lasro akan temu masih banyak kegiatan ekstrakurikuler yang lebih bermanfaat kok. Tapi kalau dapat pembinaan Pak dari teman-teman dari pecinta alumni ini, Makanya penolakan nanti mesti lihat sertifikatnya apa. Dia bisa aja ikut ekstra, nggak usah resmi dari sekolah. Anda daftar aja ikut rombongan Anda. Kenapa mesti paksain pakai anggaran kita, mesti kumpulin duit dari kita? Ya kan itu masalahnya. Kalau meninggal semua diem, nyalain siapa? Ya kan? Pak, soal pembahasan Pak, yang kinerja yang lama sekarang siapa aja Pak SKPD Pak? gimana Pak? Yang soal Transjakarta ini. Transjakarta saya udah bilang, Anda harus berpikir secara swasta. Kenapa sih tidak mau minta semua operator nambah bus, kita bayar yang sama? Mau nambah 2.000 juga langsung logikanya. Nah, dia bilang modal kerja nggak cukup. Dulu nggak pernah berpikir seperti itu untuk beli. Jadi lo ngajuin aja Raperda baru, minta modal di store-nya lebih besar. Nggak susah kan? Kayak kemarin juga nggak susah, mau minta naik modal mah pembahasan cepet. Terus soal yang perpanjang kontrak itu yang Pergub 173 soal operator itu gimana Pak? Nah, itu urusan dia lah, bisnis ke bisnis lah sekarang, udah beda. Pak, tadi Bapak menyinggung soal dinas energi Pak, soal lampu jalan, maksudnya gimana Pak? Banyak lampu jalan kita yang padam gimana? Itu tadi saya bilang, dia suppen ke orang kan. Nah, saya butuh lurah ngelaporin. Dia semua orang nggak mau pasang seminggu udah rugi berapa gitu. Nah, makanya itu butuh lurah itu kayak kepala rumah tangga gitu loh. Tapi lurah kita kan enggak sekarang, cuek-cuek aja kan. Nah, kita mesti, kalau lurah nggak beres, nah saya bilang lurah aku kasih 50 orang deh, kayak pembantu aja. Lu kelilingin tuh kampung kamu situ, cek satu-satu. Dia ada gaji kontrak, tapi nggak ada lagi tukang sapu dari taman, nggak ada lagi tukang sapu dari kebersihan. Itu ya si pembantu 50 ini yang kerja. Bayangin buka nyerap tenaga kerja berapa banyak pengangguran yang mau kerja. Sekarang kalau kita suruh satgas, yang kerjanya cuma mau lihat-lihat doang dapat gaji, kurang ajar. Aku butuh orang mau nyapu yang kerja. Jadi sinergi antar SKPD dengan lurah dan camat ini kurang bagus gimana? Nggak ketemu dari dulu. Makanya saya mau robah per tahun depan, lurah camat yang berkuasa menentukan. SKPD itu hanya bagian kayak konsultan, kontraktor yang bantu. Kayak gitu polanya. Tapi apakah itu bisa terlaksana itu Pak? Kan Bisa, sistem birokrasi asal ini selalu- anggarannya kita ikut, kalau anggaran kita kunci, duit itu yang berkuasa. Gimana itu Pak? Kamu ada duit, kamu bisa ngatur orang. Jangan dikasih duit itu SKPD. Berarti Kasih di wali anggarannya kota. di lurah atau di Kasih SKPD? di wali kota. Wali kota semua sekarang. SKPD hanya maintenance, Maintenance. pembelian barang atau itu aja. Berarti SKPD tidak melakukan lagi pengadaan apa ya Pak? Pengadaan tinggal beli di e-katalog. E-katalog. Servis tinggal e-katalog. Lu nggak bisa ngakal-ngakalan lagi sama gua. Berarti program mengajuin adalah wali kota? Iya. Lu mau kerja apapun, e-katalog kita usahakan. Mau beli sekarang Jakarta tuh apa sih mau diurus? Berarti gini Pak, otonom. Kan cuma nyemen, ngaspal, pasang seat pile, pasang pompa. Itu e-katalog itu tinggal beli aja loh. Yang kuatir nggak ada duit. Nah orang yang kerja di e-katalogan juga. Bulan orang kerja ditentuin, dibuat bulan orang kerja. Kamu tugasnya apa kayak kontrak, bukan pegawai honorer atau kontrakan loh. Ini kayak kontrak kinerja individu dengan perusahaan tapi dengan orang. Kamu nggak beres, gue cabut. Pak, berarti Selesai. ada sebuah kewenangan yang dilimpahkan kepada wali kota. Selama ini kan kewenangan kita di wali kota kan terbelenggu Kita Pak, mau hanya di kasih dia. gubernur. Kalau nggak wali kota camat kayak orang nggak jelas aja.
Ada perubahan otonomi Pak berarti modelnya Pak? Enggak juga, justru Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 otonomi daerah, camat itu bukan kepala pemerintah lagi, kepala unit pelayanan. Yang terjadi di kita ini SKPD nggak ikhlas melepaskan wewenangnya kepada mereka. Ya, tapi kan otonomi kita hanya sampai provinsi Pak selama ini. Kalau salah. Siapa boleh sampai provinsi? Otonomi sampai kabupaten kota. Kalau di DKI? Kita aja ngecek sendiri. Oh. Berarti akan diubah Karena revisi kita dong, nggak Pak? rela aja turunnya, nggak ada undang-undang kok. Nggak perlu. Kita tinggal bikin, saya kasih kamu tanda tangan juga boleh, kalau kasih kamu kuasa tanda tangan. Berarti intinya sekarang wali kota dikasih banyak kewenangan ya Pak dalam mengatur wilayahnya. Selama ini nggak ada ya? Online Pak, PPDB online kan banyak dikeluhkan sekarang siswa yang nilainya tinggi tidak diterima di sekolah yang lokal dia tempat tinggal. Padahal kan dulu kan PPDB online kan yang siswa lokal diutamakan, baru siswa umum kan untuk mencegah kemacetan ada Jakarta. 45%. Nah sekarang dibalik Pak, tahun ini umum dulu baru lokal. Jadi Kan dibatasin jatahnya. siswa lokal itu akhirnya banyak yang nggak terima dan sekarang Aku belum tahu loh, mereka mesti cek. sedang mengadu ke dinas pendidikan. Aku mesti cek, harusnya nggak wajib ubah. Aku cek. Ratusan orang mengeluhkan di dinas pendidikan. Kenapa dia umum dulu diterima? Nah, makanya itu Ya, mereka makanya, juga jadi katanya kebijakannya sekarang diubah Pak. Jadi Yang rubah dulu siapa? baru lokal. dinas Yang dulu siapa? pendidikan. Yang rubah siapa? Ya kalau menurut orang tua Sudin. itu Dinas pendidikan sih Pak. Jadi mereka sekarang ada di dinas kependidikan untuk protes karena nilai anak mereka tuh 92, 91, tapi kenapa nggak diterima di SMA, Nanti aku SMP cek. Dan dia nggak lokal? terdaftar Aku Pak. cek Dan dulu. dia nggak terdaftar sama Aku sekali. cek dulu. Salahnya di mana? Ya. Berarti yang Aku cek dulu ya. berarti yang soal pemilihan